Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi pada hari ini 5 Mei 2025 ini adalah hari pertama lagi ya setelah sekian lama nggak recording video. Akhirnya recording video lagi. Terakhir itu waktu Ramadan, waktu awal-awal Ramadan gitu. Nah, hari ini aku mau sharing review buku Esok Jilbab Dirayakan. Gak kelihatan. Oh ya kelihatan. Shit. Esok Jilbab Kita Dirayakan. Ya, jadi ini merupakan buku karya Kalis Mardiasi, Mbak Kalis, seorang aktivis eh, humanisme, aktivis toleransi gitu, penulis juga, dan ini merupakan buku kelima beliau. Nah, jadi aku mungkin mau cerita dulu aja ya. Jadi pada tanggal, aku lihat dulu ya tanggal berapa ya? Tanggal 25 April, tanggal 20, bener gak sih 25 April? Iya, eh, tanggal 26. Tanggal 26 April 2025, aku pertama kali mengikuti bedah buku. Pertama kali mengikuti bedah buku yang langsung sama penulisnya. Dan buku pertama itu adalah Jeng Jeng Jeng. Esok Jilbab Kita Dirayakan, karya Kalis Mardiasi. Ini tuh kayak seru banget gitu karena itu kan kemarin tuh dalam rangkaian Kartini Stop. Jadi hari Kartini kan tanggal 21 April dan acaranya ini tanggal 26 April. Di mana aku saat mengikuti acara itu di Surabaya itu semua pesertanya itu perempuan dan juga panitianya juga kebanyakan perempuan, hanya satu yang laki-laki. Jadi emang bener-bener sangat-sangat terasa gitu ya vibes-vibes Kartini tangguhnya itu. Nah, dan di buku ini eh, saat bedah buku ini tuh Mbak Kalis menceritakan kalau buku ini tuh ditulis untuk menceritakan pengalaman-pengalaman berjilbab gitu, perempuan-perempuan. Nah, dan di buku ini sendiri itu kalau dari daftar isi ya, oh ya BTW aku mau pamer pamer tanda, pamer tanda tangannya Mbak Kalis. Aduh kelihatan nggak yo? Ini. Tidak kelihatan. Ya udahlah, intinya di sini. Nah, jadi buku ini batuk. Hmm. Jadi daftar isi em, buku ini tuh nggak pakai nomor bab gitu sih. Jadi kayak langsung judul babnya aja kayak kini kami adalah mayoritas ekonomi jilbab, ragam jilbab di Indonesia, jilbab Taliban, jilbab dan kerentanan fisik, jilbab anti ain sampai serum anti ain, ipar dalam kurung tidak berjilbab adalah maut dari Novia Widyasari hingga Nia Kurniasari. Femisida belum berakhir. Jilbab yang merdeka, jilbab tiga serikat di Jawa Timur, jilbab cadar Ainun Jamilah, konten jilbab seksi panen hujatan, mereka yang melepas jilbab, panduan menyikapi payudara perempuan untuk laki-laki ngacengan. Asal kalau alis perempuan bercadar masih dibilang menggoda, kenapa kamu tak pakai kacamata kuda saja? Ya, jadi bisa dilihat ya, bisa didengar ya tadi dari judul-judul babnya itu sangat-sangat menggambarkan pengalaman berjilbab perempuan yang sangat beragam gitu ya.
mulai dari ya perempuan-perempuan gitu ya kayak dengan style-style hijabnya, ada yang gimana sih caranya biar berjilbab tapi tuh tetap stylish, ada juga orang, ada juga perempuan muslimah yang berjilbab dan memakai cadar, tapi gimana sih caranya biar bisa tetap apa ya kayak nggak yang terasing gitu loh dalam tanda kutip. Nah, mungkin aku langsung aja ke bab yang paling aku suka, yang menurutku tuh sangat-sangat menggetarkan hatiku ketika membacanya, yaitu ya tentu saja ya, yang dari Novia Widyasari hingga Nia Kurniasari, Femisida Belum Berakhir. Nah, jadi ini tulisannya ada di halaman 79. Start dari halaman 79 menceritakan seorang, yang pertama itu Novia Widyasari, seorang muslimah yang berjilbab dan bunuh diri di atas makam ayahnya karena karena berbagai femisida yang dihadapi almarhumah. Jadi almarhumah itu diperkosa sama pacarnya, terus disuruh buat gugurin. Jadi pacarnya itu kayak ya ya polisi gitu kan, polisi. Terus dia tuh disuruh gugurin, tapi ya Novia Widyasarinya nih nggak mau, dan itu tuh kayak udah disuruh berkali-kali gitu. Jadi kayak pern aduh aku takut salah ini sih, tapi kalau nggak salah ya, kalau kalau salah mohon koreksinya. Jadi dia tuh udah pernah minum obat gitu ya, terus keguguran, terus hamil lagi, terus disuruh minum obat lagi, dan ya Novia Widyasarinya tuh nggak mau karena ya maksudnya kan nggak mau buat kayak ngegugurin lagi kandungannya. Nah, yang miris dari kisah hidupnya Novia Widyasari adalah karena ya pertama dia almarhumah itu berjilbab yang ya kayak kalau dari ininya mah kan jilbab itu kan melindungi pasti ya. Ya tapi ternyata em, dengan adanya orang-orang yang kayak pacarnya Novia Widyasari, orang-orang yang misoginis, terus em, ibunya ibunya si pacarnya itu yang ngebelain anaknya, itu tuh kayak yang apa ya? Ternyata tuh se selembar kain ini tuh gak cukup untuk melindungi Novia, dan hingga sampai dia udah dia akhirnya dia udah berjuang sama kehidupannya, dia udah memperjuangkan kehidupannya, tapi pada akhirnya dia almarhumah menyerah dengan, oh sedih sih cerita ini, karena kayak gimana ya, ngeri nggak sih, ngeri banget, kayak em, ngeri 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 karena eh, yang aku paling ngeri itu eh, ya kalau argumen dari ibunya lah gitu kan, ibunya si pacarnya ini kayak intinya tuh dia nggak mau di, ya kamu jangan ganggu anakku, kamu jangan coreng nama baik anakku, for the sake of nama baik dia itu rela buat kayak nyuruh nyuruh pacarnya anaknya buat ngegugurin kandungannya. Kayak gimana rasa sesama keperempuananmu ini, hah? Kayak gitu. Itu sih yang aku aku sedih banget ini. Dan Mbak Kalis tuh sangat-sangat menggambarkan cerita tentang
Novia Widyasari ini dengan sangat baik di sini. Terus juga ada Nia Kurniasari eh, yang dibunuh, diperkosa, lalu dibunuh em, setelah saat dia saat almarhumah menjajakan gorengannya. Jadi Nia Kurniasari ini tuh merupakan penjual gorengan, kayaknya masih SMA dan menggunakan jilbab dan dia dibunuh sama pemuda di kampungnya saat dia mencari nafkah. Kayak wow, kayak ya ngerti gak sih? Kayak dunia tuh serusak itu ya. Dia lo almarhumah lo menggunakan menggunakan jilbab, menggunakan pakaian pelindung buat perempuan. Tapi di negara yang laki-lakinya itu masih jelalatan, di negara di mana laki-lakinya tuh masih tidak menjaga pandangan, kayak ah apa yang aku masih nggak habis pikir serius. Kayak kok bisa sih dia tuh malamnya tuh habis nonton film apa sih sampai kayak melampiaskan hawa nafsu bejat hewaninya itu ke manusia yang gak bersalah, bahkan sampai dibunuh, diperkosa, dibunuh. Kayak apa yang ada di pikirannya gitu loh. Itu sih yang bener dan jadinya kayak apa ya? Oh ya, jadi ketika aku baca buku ini tuh ya, esok jilbab kita dirayakan ini, ya aku berharap sih ya kayak ya ini mungkin utopis ya, kayak tapi semoga kita bisa bergerak semuanya ke arah sana, di mana esok jilbab kita dirayakan itu adalah di mana hari esok kita tuh nggak takut lagi buat keluar rumah, nggak takut lagi buat kayak yang em, ya udah mengekspresikan diri in a good way, mencari nafkah. Mungkin bukan mencari nafkah ya kalau perempuan ya biasa, istilahnya kayak em, ya berkarya, mengaktualisasikan diri, itu tuh nggak takut lagi gitu di luar rumah, karena di luar rumah lingkungannya tuh mendukung, lingkungannya tuh suportif, lingkungannya tuh tidak membahayakan, lingkungannya tuh aman. Ya intinya perempuan dan laki-laki ya udah kayak saling menjaga diri gitu. Kayak gitu sih, saling menjaga diri, saling menjaga pandangan, dan ya pokoknya nggak ada lah gitu laki-laki yang nafsuan yang abis nonton porn gitu terus dia kayak ngelihat cewek tiba-tiba kayak padahal orangnya itu tertutup, ceweknya itu tertutup, tapi terus dia kayak nafsu dan kayak pengen ngelampiasin hawa nafsunya tuh ke cewek itu, kayak nauzubillah min zalik gitu. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Nah, ini nih. Fitnah dan tipu daya setan yang sesungguhnya bukan menempel pada tubuh perempuan, melainkan pada pikiran yang merendahkan tubuh perempuan. Jadi kayak mau istilahnya ya kayak setertutup apapun gitu ya. Kalau misalnya pikirannya laki-laki itu udah kayak yang ya bayangin ya kayak ada orang kayak kalau ngomong soal kayak fetish-fetish gitu ya. Kayak ada tuh yang kayak fetishnya tuh ngelihat. Hmm, ya, nah seperti itu. Em,
Ya intinya itu tadi em, intinya adalah baik laki-laki maupun perempuan ya harus sama-sama lah gitu menjaga diri lah gitu. Terus em, di sini juga yang aku suka banget itu adalah part terkait em, terkait intinya tuh dia tuh kayak perempuan-perempuan berjilbab yang hebat-hebat gitu ya. Di sini tuh ada diceritain Bunda Nani. Jadi tuh Bunda Nani itu em, yang merupakan aktivis muslimah gitu ya. Aktivis muslimah yang mengembangkan pusat pengembangan sumber daya wanita. Ini tuh banyak banget sih di sini perempuan-perempuan. Oh iya, terutama yang serikat di Jawa Timur kayak Ibu Khofifah Indar Parawansa, lalu Ibu Risma, dan juga Ibu Lulu Nur Hamidah. Jadi tiga perempuan hebat ini, tiga perempuan berjilbab yang hebat ini merupakan calon calon gubernur pada saat ya calon gubernur tahun 2025 pada 2024 ya di Jawa Timur. Aku coba search dulu ya. Calon gubernur, calon gubernur 2024. Oh ya, Pilkada 2024. Masya Allah banget. Jadi di Jawa Timur itu eh, yang mencalonkan diri sebagai gubernur itu merupakan para Serikandi-Serikandi yang berjilbab. Masya Allah. Dan em, intinya tuh buku ini tuh sangat empowering sih untuk perempuan. Kayak kita tuh bisa melihat kenyataan dari perempuan-perempuan yang berjilbab. Yang jujur, Kak, ada tuh aku tuh yang aku nggak terlalu relate, tapi ternyata tuh kayak, oh ternyata juga ternyata perempuan-perempuan berjilbab tuh ada ya yang banyak bahkan yang merasakan ini. Jadi tuh ada yang kayak termasuk penulis, termasuk Mbak Kalis itu hiper apa sih sensori gitu. Jadi kayak sensitif banget sensorinya. Jadi tuh kayak ketika menggunakan jilbab ya ini kalau kayak gimana lah gitu terlalu kenceng apa gimana ya itu tuh bisa bikin sakit kepala terus ya bisa bikin sakit kepala gak nyaman banget gitu dan masya Allah gitu mbak-mbaknya ini intinya yang merasakan sakit ini meskipun sakit gitu ya tapi tetap memperjuangkan untuk tetap berjilbab gitu Masya Allah. Hmm, dan ini mungkin last last dari reviewnya sebuah penutup ya dari review buku ini. Apakah perempuan yang tidak pakai jilbab tidak terhormat? Tentu tidak, ia tetap terhormat. Apakah jika tidak pakai jilbab lantas perempuan boleh dilecehkan? Tentu saja tidak boleh. Berjilbab maupun tidak berjilbab, perempuan tetap terhormat dan tidak boleh dilecehkan. Oke, jadi ya semoga ya meskipun itu tadi rada utopis gitu ya, semoga kita bisa sama-sama bergerak ke sana, dunia di mana tanpa pelecehan perempuan, dunia di mana aman bagi perempuan,
dunia di mana perempuan itu aman untuk mengekspresikan diri, untuk mengaktualisasikan diri. Dan semoga kita perempuan-perempuan, khususnya muslimah, khususnya berjilbab, bisa menjadi orang-orang yang merayakan jilbab kita di esok hari. Merayakan jilbab kita dengan apa sih? Ya, dengan kita menjadi, kalau dalam bahasa Islamnya tuh ya menjadi khalifatul fil art, menjadi pengatur di muka bumi. Dan menjadi pengatur ya berarti ya nggak yang cuman istilahnya diem aja, nggak menjadi perempuan yang diem aja, perempuan yang pasif, perempuan yang kayak ngelihat dunia ini kayak oh iya, oh iya emang gitu. Apa sih gimana? Ya ini juga nasihat buat diriku sendiri sih, karena ya semoga aku bisa jadi orang yang lebih aktif gitu ya. Iya, jadi em, perempuan yang khalifatul fil art, pengatur di muka bumi, yang yang masalah di muka bumi ini kan banyak ya, banyak banget. Jadi ya menjadi apa sih? Kayak menjadi roda-roda kecil lah gitu mungkin dalam dalam meng, dalam memperbaiki masalah, dalam menyusun solusi terhadap masalah di dunia ini, karena masalahnya teh banyak banget, tiap daerah, tiap ini, tiap tempat, tiap ini semuanya tuh punya masalah masing-masing. Jadi ya semoga kita bisa ya menjadi khalifatul fil art itu, menjadi buah tutur yang baik bagi orang yang datang kemudian, menjadi orang yang membangun legacy, membangun legacy, menjadi em, madrasatul ula untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kandung maupun anak-anak peradaban. Dan Bismillah, semoga esok jilbab kita dirayakan. Semangat! Oh iya, BTW, aku nggak tahu ya ini tuh udah berapa lama sih ini recordingnya. Cuman aku juga mau cerita sih. Jadi saat aku mengikuti bedah buku kemarin di tanggal 26 April itu di hari Sabtu, itu tuh aku berkenalan gitu ya. Berkenalan dengan seorang perempuan yang duduk di sampingku. Em, dan di situ ya aku kan anaknya introvert gitu ya, pendiam gitu ya. Dan di situ tuh aku mencoba untuk kayak ya udahlah ini aku BTW aku datangnya sendirian. Aku datangnya sendiri, cuman kayak bener-bener yang kayak ya intinya aku ingin keluar dari zona nyamanku, keluar dari zona nyaman, dan akhirnya aku datang sendirian ke kafe di Surabaya itu. Lalu aku berkenalan juga dengan salah satu salah satu perempuan di sampingku yang duduk di sampingku. Dan eh, ya awalnya tuh bener-bener yang kayak cringe gitu sih akunya sih yang cringe karena ya aku cukup tidak jago lah gitu, kurang jago lah gitu dalam berbahasa basi. Tapi ya udah aku gas-gas aja gitu sampai pada akhirnya tuh obrolannya itu lebih cair waktu aku tiba-tiba tiba-tiba tuh nyeletuk kayak Mbak suka ini nggak, suka stand up comedy nggak. Nah ternyata tuh mbaknya itu ke Surabaya karena mau nonton Panji stand up gitu. Terus ya udah, terus jadinya disitulah mulai mencair lah gitu suasananya dan obrolannya gitu. Dan akhirnya tuh kan ya karena udah mulai seru gitu ya, jadi
Jadi mbaknya itu ini BTW aku nggak tahu, belum tahu backgroundnya waktu itu ya, waktu ketika on the spot bertemu tuh aku nggak tahu backgroundnya kayak gimana. Cuman kayak intinya mbaknya itu dari Malang, terus ke Surabaya buat buat ikut acara itu sama buat nonton stand up. Terus juga intinya tuh dari situ tuh obrolannya tuh berkembang menjadi intinya kayak yang oh ternyata tuh mbaknya juga suka jalan-jalan, jalan-jalan sendiri, suka walking tour kayak gitu-gitu kan. Terus kayak oh nanti kalau mbaknya ke Malang, ayo gitu ketemu gitu sama-sama ikut-ikut event kayak gitu kan. Terus kayak ayo 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 gitu kan. Aku kan seneng banget kan. Akhirnya wah aku dapet temen nih, temen buat jalan-jalan. Kayak akhirnya ada yang bisa menemaniku gitu. Menemaniku mengikuti walking tour gitu. Nah, nah terus setelah itu ya udah gitu kan pamit gitu pulang. Terus tuh pas sorenya gitu baru aku kayak ngeliat apa sih? Ya barulah aku ngestok gitu IG-nya mbaknya. Nggak ngestok sih, lebih tepatnya tuh karena ya aku pasti kan ngeliat kan ya. Aku kan pengen ngetek kan, pengen ngetek IG-nya untuk posting story gitu. Nah, terus ya udah gitu sekalian kan aku lihat IG-nya. Ternyata tuh mbaknya tuh ternyata dosen, guys. Kayak aku kayak wow 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 keren banget. Mbaknya sih cerita ya kayak mbaknya tuh mau ketemu sama teman S3-nya dulu siangnya habis dari acara itu. Terus aku kayak oh wow gitu kan. Ternyata tuh mbaknya tuh salah satu dosen gitu loh. Terus aku kayak wow keren banget ya. Kayak apa ya, ternyata pesan moral dari cerita ini adalah yang pertama adalah ketika kamu ngerasa kalau kamu ngerasa cringe cringe gitu kayak ya udah digas aja. Ya mungkin percobaan ke berapa kali gitu ya baru ada obrolan yang set gitu nyambung gitu seperti cerita tadi gitu ya, baru ketika aku ngobrolkan soal stand up comedy barulah mencair seperti itu. Jadi ya, untuk kamu yang rada-rada awkward, socially awkward, ya udahlah gas aja ya gitu ya. Tapi lihat aja sih, lihat juga kalau misalnya orangnya tidak nyaman atau gimana, ya stop gitu. Tapi kalau misalnya orangnya masih, yuk bisa yuk gitu, ya sama-sama effort lah gitu untuk ngobrol, kayak ya udah digas aja. Itu satu lessonnya. Terus yang kedua adalah em, ya apa sih ya kayak dia tuh ramah ke semua orang karena kayak kamu nggak tahu gitu orang yang kamu temuin itu siapa. Apalagi tuh kayak bener-bener kalau dia itu orangnya kayak bener-bener kalau kamu berada di event event yang penuh dengan stranger gitu ya, kamu nggak tahu orangnya siapa, kayak ya udah jadi apa adanya aja. Dan ya udah sih, jadi ya tetap santun, dia tetap jaga 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 omongan kayak gitu karena kamu nggak tahu kamu sedang ngobrol sama siapa gitu. Kayak tiba-tiba soalnya tuh di obrolan dewasa ini ya gitu ya, kayak kalau dulu kan kalau zaman sekolah kita tuh bisa dengan sangat mudah ngomong kamu sekolah di mana, kamu kelas berapa, kamu jurusannya apa, kamu ikut ekskul apa kayak gitu-gitu kan. Waktu sekolah itu kita sangat mudah ngomong kayak gitu, bahkan sampai kuliah gitu kan. Waktu kuliah kita bisa nanyain kamu kuliah di mana, kamu kampus mana, la gitu kan. Tapi setelah memasuki dunia kerja, setelah memasuki umur-umur bekerja dan memasuki usia-usia dewasa, kayak yang nggak bisa, maksudnya kita tuh udah nggak bisa nanyain sebebas kayak dulu gitu, nanyain kayak kamu bekerja di mana, kamu kerjanya apa, kayak gitu kan, kayak udah bukan masanya lagi. Jadi
bener-bener di setiap obrolan tuh aku bener-bener nahan untuk nanyain kamu, ya intinya kayak kerjanya apa atau apa. Paling aku tanyanya kayak tinggal di mana, kayak gitu-gitu sih. Atau ya nanti kalau orangnya mau cerita mah cerita aja gitu ya. Tapi kalau aku yang nanya sih ya enggak gitu, gitu sih. Karena ya itulah ujian menjadi orang dewasa ya. Kayak harus bener-bener hati-hati sih sama apa yang ditanyain. Ya mungkin itu aja ya, eh, lesson learn pada acara bedah buku kemarin. Aku aku bangga sama Cica karena Cica udah berani keluar dari zona nyaman. Sering sih keluar dari zona nyaman juga ya. Sering kok keluar dari zona nyaman. Cuman ya mempertahankan untuk bisa memperluas zona nyaman lagi. Cak, yuk semangat. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.